Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu 3 poin penting yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer sebelum diangkat menjadi ASN P3K. Untuk lebih detailnya silahkan simak video ini hingga akhir. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K tahun 2024. Silahkan simak video ini dan juga jangan lupa simak penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah kini memberikan peluang gemilang pada tenaga honorer untuk meraih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tentu dengan melalui serangkaian program rekrutmen yang mengikuti mandat Undang-Undang ASN 2023 Nomor 20. Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang ASN 2023 menetapkan batas akhir tata ulang tenaga honorer hingga akhir Desember 2024. Setelah itu, posisi honorer tidak lagi ada dalam sistem kepegawaian. Pemerintah juga meminta Pemda setempat untuk menghentikan perekrutan honorer. Namun, sebagai alternatif yang bijak, pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga honorer tanpa harus dipecat, dengan membuka pintu lebar untuk menjadi P3K. Ketentuan ini baik dalam skema paruh waktu maupun penuh waktu, sehingga tepat menjadi bagian dari aparatur negara. Pemerintah telah mengumumkan rencana pembuka seleksi CASN mencakup rekrutmen CPNS dan P3K 2024 dengan alokasi 2,3 juta formasi. Dan lebih menariknya lagi, hampir 1,7 juta formasi disediakan khusus bagi tenaga honorer yang beralih status. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua tenaga honorer dapat dengan mudah menjadi P3K. Ada kriteria penting yang harus dipenuhi, termasuk kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kesehatan, serta administrasi lainnya. Yaitu 1. Kriteria kualifikasi pendidikan. Menyusun langkah pertama, calon P3K harus memenuhi syarat pendidikan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk formasi yang mereka incar, seperti lulusan S1 pendidikan atau program studi lainnya yang relevan. Yang kedua, kriteria pengalaman kerja. Pengalaman kerja memiliki peran krusial, di mana pemerintah mengutamakan pengalaman yang sesuai dengan bidang atau posisi yang dilamar.
memastikan keberlanjutan dan relevansi tenaga kerja. 3. Kriteria kesehatan dan administrasi lainnya. Pemenuhan kesehatan fisik dan persyaratan administrasi seperti memiliki KTP dan surat keterangan sehat menjadi tahap terakhir dalam menjalani proses rekrutmen. Dengan memenuhi ketiga kriteria tersebut, tenaga honorer akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi P3K, mendapatkan jaminan keamanan kerja, serta berbagai fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah. Penting bagi mereka yang berambisi meningkatkan statusnya menjadi P3K untuk memperhatikan dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui peluang yang terbuka lebar, diharapkan tenaga honorer dapat mempersiapkan diri dengan baik, menciptakan rekrutmen P3K yang berkualitas, dan pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan publik serta kesejahteraan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K tahun 2024, yaitu 3 poin penting yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer sebelum diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.